kita mulai ya, teman-teman boleh di-spill dulu nih dari daerah mana aja sih teman-teman gitu. Mulai daerahnya nih. Oke, ayo. Silakan di-chat dulu dari mana daerahnya. Siapa tahu ada yang satu daerah. Wah, ada yang Bekasi, Kerawang. Oke, mantap. Bandung, Semarang, Tangerang Selatan. Wah, Yogyakarta. Ada yang paling jauh nih, Blora. Wow. Oke, NTT juga ada. Wow, dari berbagai macam penjuru nih ya, berarti ya hadir di sini. Kalbar, Papua, Balikpapan, Sumedang, nah, Bekasi. Wah, kita satu daerah nih berarti Kak di Bekasi gitu ya. Karena kebetulan coding studio juga di Bekasi gitu ya. Kantor pusatnya. Banyuwangi, Arab. Wow, halo Kakak dari Arab. Gitu ya. Oke, ada dari Tangerang. Ada lagi yang jauh nih. Ada dari Aceh. Wah, halo Kakak yang dari Aceh, dari Medan, Solo gitu ya. Solo tempat kediamannya Bapak Presiden Jokowi itu ya. Dari Solo. Oke. Inggris. Wah, ini bener nih dari Inggris nih. Wah, oke, mantap, mantap. Papua juga ada, Manado, Toraja. Oke, semuanya salam kenal ya, gitu ya. Ini dari macam penjuru Wakanda hadir, Wakanda. Ah, bercanda nih kakak dari Wakanda memang saya. Banyak bohong kak, jangan percaya. Ini nih makanya nggak boleh bohong, teman-teman nih. Ya, oke, Pasuruan, Bogor. Oke, salam kenal ya semuanya teman-teman dan selamat datang di kelas webinar Cyber Studio gitu ya. Nanti boleh dikepoin ya teman-teman ya untuk dari dunia lain-lain. Oh, dari dunia lain kan agak horor nih berarti. Oke, nanti boleh dikepoin untuk acara hari ini. Kita langsung aja gitu ya masuk ke dalam acaranya karena masih banyak banget nih teman-teman kita gitu ya yang akan join juga di dalam kelas atau webinar ini gitu. Nah, ini udah ada kakak-kakaknya gitu ya untuk gestar nanti. Oke, sebelumnya tadi untuk teman-teman yang baru masuk, salam kenal. Nama saya Gabriela Marcella. Teman-teman bisa panggil Kak Sela gitu ya. Nah, di sini Kak Sela ini sebagai moderator yang akan memandu teman-teman dalam acara ini. Jadi, teman-teman kalau nanti ada pertanyaan, nanti akan diberikan sesi waktunya. Dan juga dimohon dijaga kondusifnya ya teman-teman ya. Oke, dan kalau ada pertanyaan nanti boleh via chat di Google di Zoom meetingnya. Oke, tapi nanti ya belum waktunya. Kita mulai dulu aja. Oke, kita langsung mulai sekarang gitu ya. Acara webinar Cyber Studio Career Pathway in Cyber Security tanggal 10 November 2024 akan dimulai segera. Oke, saya persilakan kepada Kakak Jessica. Dipersilakan Kakak dan teman-teman dari Cyber Studio atau Gerobak yang akan membawakan acara malam ini. Silakan Kakak. Oke, thank you ya Kak Sila. Selamat malam semuanya. Thank you udah join di sesi kali ini ya. Nanti materi yang kita bagikan ke kalian pada malam hari ini tuh bisa ya berguna lah bagi kalian semua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita mau perkenalan diri terlebih dulu ya. Jadi nanti sesi kali ini itu akan kita bawakan bertiga. Jadi nanti kita akan perkenalkan dari aku, dari Felix dan juga dari Billy. Nah, mungkin dari aku dulu ya. Jadi namaku Jessica, jadi aku lulus dari Cyber Security di BINUS, terus pernah menjadi awardee di Excel Future Leaders, kemudian magang di menjadi Cyber Security Analyst di Sistema, iOS Developer di Apple Developer Academy, dan sekarang ini menjadi Cyber Strategy and Transformation Analyst di Deloitte Indonesia. Nah, kemarin aku juga pernah berkesempatan untuk mempresentasikan salah satu tools property open source yang aku buat bersama teman-teman yang ada di sini, yang akan memperkenalkan diri juga setelah ini. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk connect di LinkedIn, boleh langsung scan aja di kanan atas layar kalian. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak sempat kejawab di sesi malam hari ini, nah nanti bisa langsung tanya-tanya langsung aja di LinkedIn. Jadi let's connect. Oke, mungkin boleh lanjutkan, Felix. Oke, thank you Cik. Selamat malam teman-teman semua. Kenalin ya, nama gue Felix dan gue juga salah satu alumni dari BINUS juga ya, sama seperti Jess dan Bill juga. Ngambil prodi di cyber security juga lah istilahnya dan sekarang lagi menjabat sebagai penetration tester konsultan di PT ITSEC Asia.
Nah, aku juga ada pengalaman sebagai cyber security SME, subject matter expert ya, dan juga juri nasional di Jamboree dan juga Kemenaker. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar lomba-lomba kompetisi nasional AS atau Gemasik gitu ya. Nah, mungkin salah satu lomba swasta itu saya gitu. Lalu karena juga dari yang saya baca lomba tadi juga, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau misalkan aku tuh juga aktif ya di dalam perlombaan cyber security namanya, dan salah satu experience yang aku pernah partisipasi itu adalah di Black Belt di Afrika di tahun 2023, dan juga barangkali juga dengan CKN juga kita juga pernah masuk dalam kriteria nasional tahun 2023-2024 di Singapura sebagai nasional presenter seperti itu. Nah, kita juga di KPM ini selanjutnya dari waktu rekan-rekan lagi, Bill silakan. Mantap. Terima kasih, saya Felix. Jadi sama-sama seperti teman-teman saya ya, juga kali ini dari Windows Cyber Security. Sedikit dalam karir saya mulai sebagai cyber security di Binus IT Division. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang expert di hacker. Kemudian saya pernah menjadi Scientific Security Engineer di Detik.com. Incident response analis di Bank, dan sekarang saya sebagai Application Response Engineer di Lazada. Dan bersama dua rekan saya juga berkesempatan untuk berpartisipasi di Black Asia tahun 2023 dan tahun 2024. Oke, mungkin aku kembalikan ke moderator, kita bisa masuk ke materi ya. Sorry, lupa lanjut. Oke, siap. Oke. Sorry Kak, thank you Kak. Nah, thank you banget buat pengenalannya gitu ya Kak. Nah, kita langsung lanjut ke materinya ya. Nah, silakan Kak. Ya, tadi kita udah kenalan, jadi mungkin aku langsung lanjut ke materi aja ya. Kita mulai dari hal yang paling basic. Nih, apa sih cyber security? Nah, ini ada beberapa definisi dari mungkin beberapa sumber ya, dari CompTIA, Gartner, dan juga dari NIST. Nah, mungkin aku bahas dari yang pertama, dan dari CompTIA, ini tuh CompTIA itu salah satu lembaga sertifikasi di bidang cyber security ya. Jadi CompTIA itu mendefinisikan cyber security itu sebagai suatu praktik untuk melindungi dari penggunaan data elektronik yang bersifat misalnya kriminal ataupun penggunaan yang tidak sah ataupun juga langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data kita tuh dari penyalahgunaan atau akses itu untuk mencapai perlindungan tersebut. Jadi untuk melindungi data kita dari penyalahgunaan atau akses yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada Gartner. Nah, kalau Gartner itu tuh dia penekanannya tuh sedikit berbeda nih. Jadi kalau Gartner itu lebih menekankan bahwa keamanan cyber itu tuh melibatkan ada penerapan dari people, dari orang-orangnya, kemudian juga dari sisi kebijakan, kemudian proses dan juga teknologi untuk melindungi organisasi, terus kemudian critical sistemnya mereka dan juga informasi sensitif dari serangan digital. Jadi kalau menurut Gartner, keamanan cyber itu tuh bukan hanya terkait teknologinya aja, bukan hanya yang mungkin server, sistem, atau yang lain-lain, tapi juga ada penekanan terkait orang-orangnya dan juga proses yang diterapkan dalam menjaga keamanan cyber tersebut. Nah, yang terakhir, menurut NIST itu definisinya, kalau menurut NIST itu lebih teknikal lagi nih. Jadi menurut NIST, keamanan cyber itu melibatkan pencegahan kerusakan, perlindungan, dan juga pemulihan komputer serta sistem komunikasi elektronik. Nah, jadi itu termasuk memastikan dari sisi availability, integrity, authentication, confidentiality, dan non-repudiation. Jadi dari ketersediaannya, integritas, autentikasi, terus juga tidak dapat dipungkiri jika terjadi akses atau perubahan. Itu dari sisi aspek non-repudiation-nya. Jadi all in all, dari ketiga definisi ini kita tuh bisa simpulin nih bahwa keamanan cyber itu tuh tentang memastikan gimana sih caranya semua data dan sistem elektronik yang kita lindungi itu terlindungi dari ancaman apapun, baik itu dari pihak luar yang mencoba untuk mengakses secara ilegal maupun kerusakan yang tidak disengaja. Misalnya tadi dari sisi orang itu bisa jadi terjadinya human error. Nah, semuanya itu harus dilakukan melalui kombinasi. Jadi nggak cuma teknologi aja, tapi ternyata ada teknologi, ada kebijakan, terus juga dari sisi proses juga. Oke, next. Nah, jadi salah satu goal dari cybersecurity itu untuk menjamin aspek-aspek ini nih, dari ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan informasi.
Jadi apa sih tiga aspek ini? Jadi kalau ngomongin cyber security, tiga aspek ini tuh pasti selalu digaung-gaungkan, selalu muncul. Jadi ini tuh bisa disebut CIA triad. Jadi tuh confidentiality, C, kemudian I, integrity, dan juga availability. Jadi coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu ada prinsip confidentiality. Jadi prinsip confidentiality itu untuk gimana sih memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berhak ataupun yang memiliki otorisasi. Jadi, misal data pribadi seperti nomor KTP, alamat, informasi medis, dan lain-lain itu harus dilindungi sebagaimana mestinya agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Jadi, mungkin salah satu teknik yang sering digunakan untuk menjaga aspek ini itu bisa dari enkripsi, kemudian mungkin menggunakan autentikasi password, ataupun misalnya data masking. Data masking itu contohnya kalau kita memasukkan password itu tuh akan di masking ya, jadi tidak plain text passwordnya, tapi mungkin bintang-bintang ataupun bulat-bulat dan lain-lain. Kemudian ke aspek yang kedua, itu ada aspek integrity, integritas. Nah, integritas itu tuh berarti gimana sih menjaga agar informasi itu tetap akurat dan utuh, serta tidak diubah ataupun dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi contohnya, misalnya dalam industri perbankan. Nah, informasi saldo yang ada di rekening itu kan harus selalu tepat ya, harus selalu benar. Nggak boleh nih diubah oleh siapapun, kecuali mungkin pemilik rekeningnya ataupun sistem perbankan tersebut. Jadi data itu tuh harus dilindungi. Kemudian yang ketiga itu ada aspek availability atau ketersediaan. Nah, prinsip availability ini tuh lebih memastikan bagaimana informasi dan sistem itu tuh selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Kalau kita ambil contoh dari sistem perbankan tadi, perbankan online misalnya. Nah, sistem perbankan online itu kan harus selalu tersedia karena nasabah bank itu ingin melakukan transaksi kapan saja. Makanya kalau misalnya mungkin mereka maintenance itu lebih sering dilakukan di malam hari ketika nasabah-nasabahnya itu sedang tidak beraktivitas. Nah, itu gunanya untuk menjaga dari aspek availability tersebut. Ya, jadi CIA Triad ini tuh bisa dibilang sebagai fondasi ya dari semua strategi dari keamanan cyber. Jadi ketika kita mau merancang sistem keamanan ataupun kita mau uh, mengakses potensi dari dampak serangan cyber itu pasti akan selalu baliknya ke CIA Triad ini. Jadi kita harus memastikan bahwa tiga aspek ini terpenuhi. Kemudian next. Nah, mungkin kita agak dive sedikit nih secara statistik cybersecurity di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat secara statistik nih, ternyata Indonesia itu sekarang cuma punya 23.000 ahli keamanan cyber. Padahal jika dihitung nih dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat luas ya, sangat besar, itu tuh idealnya Indonesia harusnya punya 1 juta ahli nih. Nah, jadi pas banget berarti teman-teman yang ada di sini yang berarti kan udah punya dorongan ya untuk belajar terkait cybersecurity, mungkin bisa fill in the gap. Nah, jadi kan 1 juta kurang 23.000 itu masih banyak banget ya. Uh, ya, next. Mungkin boleh next. Oke, nah ini ada beberapa data lainnya, yaitu dari data-data ini pada tahun 2023 Indonesia mengalami 28 juta serangan cyber, kemudian juga pemerintah Indonesia sendiri itu juga mengalami kewalahan karena ada lebih dari 200 data yang instansi pemerintah yang terserang tersumber dan lain-lain. Nah, itu tuh dari data-data statistik ini tuh kita bisa lihat bahwa Indonesia itu memiliki threat landscape cybersecurity itu yang sangat luas sekali dan juga salah satu target dari mungkin attacker atau hacker-hacker di luar sana. Jadi penting banget nih untuk Indonesia secara mungkin instansi pemerintah maupun secara company-company yang ada di Indonesia untuk safeguard the data di Indonesia ini. Karena Indonesia tuh marketnya sangat luas dan juga dari sisi awareness-nya bisa dibilang sangat kurang, dibuktikan dari tadi yang kita barusan bahas statistik yang barusan itu cuma ada 23.000 ahli saja. Oke, next. Oke, nah mungkin sebelum aku menjelaskan lebih lanjut nih supaya kalian lebih paham terkait pentingnya cybersecurity, nah mungkin aku mau jelasin nanti ada 3 hal, ada yang terkait ini yang sudah muncul di layar, ada terkait threat, kemudian ada vulnerability dan juga resiko. Nah mungkin aku mulai dari threat dulu. Nah threat itu tuh potensi
bahaya atau ancaman yang bisa mengeksploitasi kerentanan untuk melanggar keamanan dan juga menyebabkan kerugian ataupun kerusakan pada sistem atau data. Jadi dalam kata lain, si ancaman ini tuh segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan dampak negatif pada sistem atau data. Nah, ancaman ini biasanya tuh berasal dari luar nih, jadi eksternal. Jadi kalau misalnya mau tahu nih contoh ancaman apa, itu misalnya yang pertama ada malware. Nah, malware itu kan perangkat lunak ya, yang malicious gitu, yang sengaja dirancang untuk merusak atau mengganggu sistem. Contohnya virus, worm, ransomware, nah itu termasuk dari salah satu ancaman. Salah satu ancaman eksternal yang lainnya, kalau misalnya kita ngomongin terkait mungkin fisik ya, itu ada bencana alam. Jadi peristiwa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain itu kan bisa merusak dari infrastruktur IT secara fisik. Jadi dari servernya rusak karena misalnya banjir. Kemudian boleh next. Nah, yang kedua, ini ada dari sisi vulnerability. Nah, vulnerability ini adalah kelemahan ataupun cacat dalam sistem, proses, atau desain yang bisa dieksploitasi oleh ancaman untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau menyebabkan kerusakan. Jadi kalau yang tadi, si ancaman tadi sifatnya eksternal, kalau vulnerability itu sifatnya internal, karena dia adalah cacat yang ada di dalam sistem. Jadi biasanya vulnerability itu bisa digunakan sebagai semacam backdoor ataupun pintu belakang yang bisa digunakan oleh penyerang untuk masuk ke dalam sistem. Nah, contoh kerentanan atau vulnerability itu bisa dari sisi software yang tidak diperbarui. Karena kalau misalnya software yang sudah tidak mempunyai pembaruan keamanan terbaru, itu kan jadi rentan ya untuk untuk dieksploitasi dari kerentanan yang sudah diketahui. Kemudian bisa juga dari weak password atau password yang lemah. Jadi kata sandi yang lemah, mudah ditebak, itu mudah ditemukan oleh penyerang. Jadi itu salah satu eh, kelemahan yang dari dalam, yang dari internalnya. Oke, next. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya risiko atau risk, cyber risk. Jadi risiko ini itu terjadi ketika adanya si threat tadi ataupun ancaman itu tuh berhasil mengeksploitasi vulnerability. Jadi biasanya dinilai berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Jadi uh, dari sisi kemungkinan atau possibility dan juga dari sisi impact-nya itu nanti bisa dikalkulate untuk melihat resikonya itu tuh seberapa besar, apakah major, minor, moderate, dan lain-lain. Nah, contoh dari risiko ini itu biasanya adalah yang pengen dikelola atau dikurangi oleh organisasi karena tuh dampaknya tuh langsung ke organisasi atau ke company. Jadi contohnya yang pertama bisa dari risiko pelanggaran data atau data breach. Jadi itu kemungkinan atau data sensitif itu tuh dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang jika kerentanan tadi bisa eksploitasi ancaman. Jadi contohnya mungkin data breach yang banyak kasus, nanti salah satu kasusnya bakal kita bahas juga. Kemudian ada juga risiko finansial atau financial risk. Jadi itu potensi kerugian finansial akibat misalnya terjadi downtime, kemudian bisa dari sisi penalti hukum, dan lain-lain. Kemudian juga ada risiko operasional ataupun operational risk. Itu gangguan pada operasi bisnis jika sistem kritis di compromise gitu. Nah, jadi buat menjaga keamanan sistem, kita tuh harus tuh memahami bagaimana cara threat dan vulnerability tadi bisa menciptakan suatu risiko. Nah, yang risiko ini yang pengen kita minimalize. Jadi kita harus analisa gimana caranya untuk mungkin menutup vulnerability ataupun menganalisa threat-threatnya dan lain-lain. Oke, next. Oke, supaya mungkin lebih paham ya, kita bakalan coba identify bareng-bareng ketika aspek yang barusan dari threat, vulnerability, dan risk tadi melalui contoh kasus ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus mengenai kebocoran data Bank BSI pada tahun 2023. Nah, mungkin kita coba identify bareng-bareng dari sisi threat-nya dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nih kira-kira threat-nya apa ya? Boleh langsung chat aja. Oke, ada banyak yang ransomware ya. Ya, betul banget. Betul banget nih. Udah pada pinter ya berarti ya. Ya, si BSI ini itu adalah salah satu threat-nya adalah ransomware. Jadi bisa
dilihat di layar kalian yang di bagian kiri atas itu ada Lockbit 3.0. Jadi kelompok hacker Lockbit pada saat itu kan ngeklaim nih bahwa mereka tuh telah melancarkan serangan ransomware kepada Bank BSI yang mengakibatkan akhirnya gangguan total terhadap layanan bank dan juga data yang bocor. Nah, kalau threat udah, sekarang coba yang kedua vulnerability-nya. Kira-kira pada tahu nggak kira-kira vulnerability-nya apa? Dalam bajakan, phishing, human. Ya, betul, betul. Jadi waktu di kasus Lockbit, di kasus Bank BSI ini tuh ada salah satu rumor ya, ya katanya eh, ada salah satu karyawan yang mendownload semacam software bajakan. Nah itu jadi phishing-nya, human error-nya tuh di situ. Nah kalau misalnya ngomongin vulnerability, berarti vulnerability-nya adalah kurangnya awareness dari karyawan karena si karyawan ini tuh tidak aware bahwa mengklik software bajakan ataupun mengklik email itu tuh bisa menyebabkan masuknya ransomware tersebut. Kemudian vulnerability yang lainnya berarti bisa jadi adanya sistem keamanan yang lemah juga nih. Jadi karena tadi udah diklik, kemudian sistem keamanannya juga lemah nih. Jadi dari jaringan atau sistem BSI itu bisa dengan mudah dieksploitasi oleh si ransomware-nya. Kemudian mungkin ya antivirusnya masih Smadaf, Kak. Oh, ya bisa. Kalau misalnya antivirusnya belum terupdate, kemudian softwarenya em, tidak diupdate juga kan itu berarti ada kerentanan yang bisa di ini ya, udah well known gitu. Jadi dari sisi mungkin kelompok hackernya itu sudah tahu lah kira-kira malware ini bisa nih kalau misalnya di versi yang itu. Ya. Kemudian kalau misalnya kita baca lagi di bawah tuh ada completely stopping all of its service. Kemudian eh, ya, completely stopping all of its service itu berarti mereka tuh punya vulnerability dari sisi backup dan juga redundansinya nih kalau kita ngomongin tentang serangan cyber secara menyeluruh ya, karena mereka tuh nggak siap terkait adanya serangan, makanya sistemnya mereka tuh down lama nih, jadi mengakibatkan dari sisi gangguan operasional. Oke, nah kita tadi udah threat, vulnerability, mungkin sekarang ke risk ya. Kalau resikonya kira-kira teman-teman tahu juga nggak nih? Kebocoran data. Betul, betul, betul. Ya, ada resiko kebocoran data ya, karena udah ada potensi jelas banget nih leak data, ke data pribadi dan informasi keuangan mungkin karena perbankan ya dicuri dan digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, kemudian juga di leak, bisa jadi penipuan, pencurian identitas. Nah, ini yang jawab popularitas itu betul juga, itu ada resiko terkait reputasinya, karena hal ini kan ada potensi kerusakan pada reputasi Bank BSI ya, karena harusnya kan lembaga finansial ataupun perbankan itu sangat rely on customer trust ya, karena menjaga dari uang mereka. Nah, mungkin aku mau highlight lagi nih ada resiko yang lainnya. Tadi udah sempat aku mention, yaitu terkait resiko operasional, karena eh, menyebabkan dari sistem perbankan itu tidak bisa diakses oleh nasabah. Kemudian juga ada juga resiko finansial, itu bisa juga tuh saham BSI turun, itu salah satu masuk dari resiko finansial. Kemudian juga bisa jadi nih karena ada kebocoran data dari Bank BSI itu akan terkena denda secara hukum, terus kemudian bisa mungkin dituntut secara hukum yang akhirnya juga menyebabkan kerugian dari sisi finansialnya. Oke, nah udah pada pinter ya berarti ya. Udah pada gujo-gujo semua sih. Oke, kita boleh langsung next aja nih. Oke, nah ini mungkin lebih deep dive lagi terkait kebocoran data sih teman-teman. Jadi kalau di kasus BSI yang barusan itu kan ada pelanggaran data ya. Jadi kayak aku lebih mau bahas emang apa sih bahayanya terkait dari pelanggaran data. Jadi ini teman-teman bisa lihat ini salah satu entry leak gitu ya terkait kebocoran iktp. Jadi bahayanya tadi juga aku sempat baca nih bisa data pribadi yang bocor itu tuh seperti misalnya alamat, terus NIK dan lain-lain itu bisa digunakan untuk penipuan, kemudian untuk stalking ataupun pinjol dan lain-lain ya.
Oke, next. Nah, coba kita bahas kasus yang lainnya. Ini tapi mungkin nggak secara detail kita breakdown. Jadi ini mungkin secara lebih general aja ya. Nah, ini ada kasus dari Indodax. Jadi waktu kemarin nih barusan September yang lalu kalau nggak salah September 2024, Indodax itu salah satu bursa kripto yang terbesar di Indonesia ya, yaitu mengalami peretasan yang kerugiannya tuh miliaran. Nah, jadi menurut pengakuan salah satu foundernya, itu kalau nggak salah serangan ini tuh dilancarkan oleh kelompok grup yang namanya Lazarus ya. Di mana kelompok grup Lazarus itu kalau misalnya kita lihat dari sisi uh, behaviornya itu tuh mereka menggunakan social engineering, menggunakan human error ya gitu ya. Jadi ada salah satu karyawan Indodax yang kemudian memiliki akses ke sistemnya kan ke servernya itu mereka ditawarin kerjaan freelance dan si karyawan ini tuh mengambil pekerjaan tersebut dan melakukannya menggunakan laptop kantor. Nah, padahal nih kalau kita bahas dari aspek cyber security, dari sisi kebijakan, dari sisi policy company ini, harusnya itu udah diatur terkait penggunaan laptop kantor, bahwa laptop kantor itu hanya boleh digunakan untuk kebutuhan operasional kantor aja nih. Eh, Kemudian bisa jadi dari sisi laptop kantornya ini juga ada harusnya tuh juga udah diinstal software-software terkait misalnya mobile device management dan lain-lain. Jadi si kasus Indodax ini itu tuh harusnya bisa dicegah dari situ dari sisi kebijakan, kemudian juga karena ini balik lagi ke human error, berarti si karyawannya itu tidak memiliki awareness terkait how to safeguard data-data atau informasi milik kantor. Kemudian karena tadi aku sempat mention ya dari sisi Lazarus Group, tadi dari teman-teman juga ada yang sempat komen nih, ada yang tahu nih dari Korea Utara, dari enkripsinya kurang kuat dan lain-lain. Jadi kasus si Indodax ini tuh bisa dicegah juga dari menggunakan analisa threat intelligence. Jadi itu lebih ke mempelajari bagaimana motif, kemudian tipe serangan dan lain-lain dari grup-grup attacker yang ada di dunia melalui track recordnya, melalui semacam apa ya, threat intelligence, jadi semacam database begitu. Oke, boleh next mungkin. Nah, ini kasus yang terakhir sih teman-teman. Ini juga waktu itu sempat heboh di mana-mana. Jadi ini juga di tahun ini juga mungkin sekitaran Juni 2024. Ini PDNS, Pusat Data Nasional Sementara, Pusat Data Nasional Sementara ya teman-teman, diingat sementaranya, itu tuh mengalami serangan ransomware ini juga dari Lockbit 3.0 kalau nggak salah. Nah, ini jadi si data-data yang di PDNS ini kan terenkripsi, terus juga jadi ada gangguan di berbagai layanan instansi pemerintah, waktu itu termasuk layanan imigrasi juga di bandara. Jadi ini dampaknya sangat masif di instansi pemerintah. Nah, dari kasus yang ini itu align ya sama yang tadi statistik kita sempat bahas bahwa instansi pemerintah itu tuh kewalahan dari sisi keamanan cyber. Kenapa? Tadi aku sempat mention sementara. Jadi ternyata selama ini data-data yang di Kominfo ini tuh di running di PDNS. Padahal PDNS itu harusnya sifatnya dia sebagai backup servernya. Jadi harusnya ada main sistemnya. Jadi ternyata selama ini main system yang seharusnya main itu udah down selama berbulan-bulan. Jadi dari sisi backup, dari sisi redundansi itu nggak berjalan. Jadi ketika si PDNS ini juga terserang, tidak ada backup, jadi gangguan operasionalnya menjadi berkepanjangan. Nah, itu sih. Jadi dari kasus-kasus yang kita bahas barusan, itu kurang lebih kita udah paham lah ya pentingnya cybersecurity itu eh, dalam menerapkan cybersecurity baik dari sisi teknologi tadi ngomongin tentang software update, kemudian dari sisi ngomongin human error, dari sisi awareness karyawan, dan juga dari sisi kebijakannya. Mungkin boleh next. Oke, nah ini lebih lanjut terkait tantangan dalam cybersecurity, mungkin akan dibantu oleh teman aku, Felix. Wow, thanks Cik for the overview dari kasus serangan cyber tadi ya. Jujur masih banyak banget ya kasus-kasus lainnya yang mungkin belum diangkat lah. Tapi mungkin dapat bisa memberikan gambaran yang cukup horizontal bagi teman-teman terkait dampaknya yang ditimbulkan dari kasus tersebut.
Nah, sekarang kita justru akan bahas tantangan atau challenge-nya yang mungkin harus dihadapi oleh kita semua di dalam konteks dunia cybersecurity ya. Sebenarnya juga ada banyak banget nih sebenarnya faktor yang dipertimbangin, namun ya ada 4 poin lah dari kami sepakati bisa cover up the current challenge to the tackle. Right? Nah, pertama yang namanya teknologi sekarang semakin maju, berarti ancaman-ancaman atau serangan cyber juga pasti bakal maju, ya kan? Dan nggak mau ketinggalan zaman, juga makanya mulailah nih, nanti akan bermunculan kaum-kaum aktor penyerang, FOMO mereka yang akan teknologi terbarukan yang lagi viral gitu. Contohnya seperti apa? Nah, sekarang lagi hype tuh apa sih teman-teman? Ada 2 kata, artificial intelligence atau AI gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada yang sering main dengan filter Instagram atau pernah coba melakukan motion driving dengan mengambil sampel suatu video atau gambar, terus kalian kontrol? Mungkin ada ya yang udah pernah atau ada yang belum mungkin. Nah, ini kita sebut sebagai teknik deepfake gitu. Dia bisa melakukan kapabilitas cloning gitu ya, cloning wajah, suara, gerakan. Nah, apa yang terjadi jika ada orang iseng di luar sana dengan sengaja menggunakan identitas digital kalian? Entah itu diambil dari foto sosmed kalian atau video viral gitu ya. Dan si orang iseng ini tuh daftarin buat ke dalam website apa nih contohnya? Judul, pinjol gitu kan. Atau lebih bahaya lagi, kalau misalkan ada orang yang nyimpen dendam nih ke kalian, tiba-tiba orang ini tuh meng-hire orang iseng tadi buat melakukan blackmailing ke kalian gitu ya dengan menggunakan video atau foto kalian yang ke dalam medium yang nggak senonoh, itu kan lebih gila lagi, ya kan? Selanjutnya sekarang juga lagi marak. Rekan-rekan mungkin udah pada melek dengan yang namanya cryptocurrency. Karena viralisme ini, banyak orang iseng di luar sana juga coba nargetin teman-teman yang mungkin belum banyak kenal nih dengan menggunakan mekanisme cara buka akun kripto, bayar dengan menggunakan wallet kripto, itu dijadikan target bahan gocekan nih para threat actor atau aktor iseng di luar sana buat dikelabui supaya token kripto teman-teman gitu yang teman-teman udah transfer ke dalam wallet kalian itu dicuri, disedot habis. Ceritanya seperti itu. Terus ada apa lagi nih? Sekarang electric vehicle (EV) mulai diadopsi kan di seluruh dunia dan ke Indonesia juga udah masuk. Nggak cuma mobil tapi motor juga. Teman-teman kalian tahu nggak kalau misalkan EV ini juga bisa rentan terkena ancaman serangan cyber. Salah satunya vektor penyerangannya itu masih menggunakan teknologi lama, yaitu apa? Bluetooth. Jadi penyerang tuh bisa mengetahui serangan via Bluetooth dan bisa membawa dampak yang cukup signifikan ke electric vehicle. Belum lagi kalau misalkan mereka masih open suatu port communication ke dalam si electric vehicle itu yang dimana itu membuka pintu yang besar banget dari penyerang buat bisa masuk ke dalam electric si vehicle tadi. Nah, masih banyak lah istilahnya teknik-teknik menarik di luar sana mulai yang istilahnya mengadopsi teknologi-teknologi itu. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi kita semua, para penggiat cyber security gitu ya, untuk terus maju, adaptif terhadap tren perkembangan implementasi teknologi lanjutan. Lalu yang kedua, yang namanya cyber security ini kan bukan apa namanya sesuatu yang baru, tapi bukan juga sesuatu yang pasaran. Ibarat kata kalau misalnya dalam bisnis, peluang untuk menjabat sebagai praktisi cyber di perusahaan-perusahaan, bahkan freelancer, ini sifatnya dari kita pribadi itu masih blue ocean, teman-teman. Kita belum masuk ke dalam lautan yang berdarah. Karena apa? Karena kita butuh calon-calon orang bertalenta seperti kalian yang akan menjadi garda depan pasukan keamanan selanjutnya untuk bisa mengembangkan skill yang lebih compact, lebih mantap ya, guna tergabung ke dalam zona perang digital ini. Ya kan? Namanya juga cyber security ya, satpam online. Semakin banyak satpam, semakin baik internetnya. Gitu. Nah, yang ketiga, kita juga harus ambil dari kacamata teman-teman yang mungkin sudah punya produk atau aset digital yang memuat informasi penting dan krusial yang harus diproteksi gitu ya. Yang teman-teman mungkin udah punya bisnis digital, teman-teman bisa nggak kalian tebak berapa kira-kira harga suatu produk yang digunakan korporat perusahaan gitu ya untuk mengamankan asetnya? Itu nggak murah loh. Dan bahkan ada yang sampai ratusan juta hingga miliaran. Banyak produk end user protection yang ditawarkan oleh company-company luar itu buat menekan dan meminimalisir adanya ancaman cyber, nggak hanya dari luar, tapi harus terkondusif, terkontrol dari dalam juga. Ini correct me if I'm wrong aja ya, Bill and Chick ya. Kalau subscription licensing satu tools aja, itu bisa super mahal, ya kan? Dan mau nggak mau ketika perusahaan kalian udah besar nanti dan menyimpan banyak data-data krusial seperti customer information, cyber security budgeting harus dipertimbangin, teman-teman. Jangan sampai pertimbangannya baru muncul ketika apa? Ketika ada insiden. Jadi ketika perusahaan kalian kenapa-kenapa, ya amit-amit, ya kan? Tapi ada, kalau misalkan kita bilang seluruh produk keamanan digital itu selalu bayar nggak? Selalu harus bayar dan selalu mahal? Enggak juga kan? Banyak project-project open source di luar sana ya. Project-project dari developer yang didesain untuk mengamankan jaringan secara gratis. Itu tersedia di luar sana juga. Tapi alangkah baiknya produk-produk itu harus dievaluasi
dan di under review oleh para praktisi cyber dari perusahaan Anda supaya memang betul-betul aman. Ya kan? Bukan malah pakai produk yang tiba-tiba di dalamnya ketanam virus gitu kan atau backdoor. Kan kita nggak mau. Nah, backdoor ini poin nomor 7 juga masih butuh para cyber security professional untuk menjalankan validasi serta non-operasional alat itu. Nah, yang keempat itu bukan yang terakhir jadi penyelenggara tadi seperti bersama Jessica ya. Tadi juga istilahnya lu desain aplikasi sistem buat apa kalau bisa manusia yang sadar terkait keamanan data sama aja. Karena kan mereka eksekutor ya. Dan mereka yang mengizinkan masuk faktor media orang-orang iseng. Makanya kita tuh lihat yang banyak berita orang kena phishing dan sebagainya itu salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Mungkin boleh di next. Sekarang kita bahas terkait zero day pun. Kemarin kembali ke perkembangan cyber gitu ya. Alam kita tahu nih beberapa teknologi yang sering dipakai di dalam konteks security. Kita kenal yang istilahnya zero day vulnerability. Ini kayak keamanan yang dilakukan oleh mungkin satu individu atau satu kelompok activity gitu ya sudah digunakan untuk eksploitasi sebuah sistem teman-teman. Dan yang menariknya adalah si pembuat sistem itu belum tahu keamanan ini. Makanya disebut zero day gitu ya, masih day zero untuk tahu tantangannya. Sehingga belum ada cara nih buat memperbaikinya. Bahayanya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya teman-teman bayangin, kalian nih sebagai tim pengembang atau developer, itu bikin let's say suatu website atau service. Dan ada satu orang, itu sebut saja si Udin gitu ya. Udin tuh nemukan tangan untuk bisa eksekusi suatu perintah, komando, dan nyusup ke dalam server software website kalian. Barangkali kalian ada simpan data-data pengguna. Si Udin kan bisa tuh cangkul-cangkul semua datanya sehingga nanti data-datanya dijual. Dijualnya kemana? Ya ke situs dark web atau situs-situs penjualan data ilegal lainnya. Ya kan, dan besoknya ada berita deh, insiden kebocoran data di website ini, bla bla bla, gitu kan. Dan kalau misalkan ditanya-tanya, zero day itu hanya terjadi di software nggak sih? Nah, ternyata enggak. Hardware juga bisa jadi salah satu target zero day vulnerability, teman-teman. Router, produk-produk Internet of Things atau IoT, itu juga bisa menjadi salah satu targetnya. Dan nggak jarang juga untuk melakukan eksploitasinya itu butuh pemahaman yang mendalam dari sisi low level aspect. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar terkait yang namanya binary exploitation, yang subsetnya bisa termasuk ke dalam level kerentanan kernel, operating system ya, ataupun dari suatu file executable yang ada di dalamnya. Sebenarnya kita nggak bakal bahas habis itu kok, ntar makin pusing. Boleh di next? Nah, ini juga menjadi musuh kita semua ya, teman-teman. Tadi juga udah dibahas sama Cika juga, tapi ku review sedikit lebih dalam. Siapa sih di sini yang belum kenal namanya malware, ya kan? Kayaknya udah nggak asing deh. Karena beberapa bulan yang lalu kan mungkin teman-teman ada yang pernah dengar berita akun bank rekan atau saudara kalian tiba-tiba kekuras habis. Misal kurangnya tuh sampai 40 sampai 50 juta. Ya kan, dan ternyata disebabkan oleh si malware ini. Ya kebetulan media penyerangannya itu dari mana? Waktu itu dari WhatsApp. Ya kan, atau dari sosial-sosial media lainnya. Atau mungkin teman-teman yang belum kenal, ya aku langsung jelasin aja deh. Kalau misalkan malware itu kan malicious software gitu ya, yang dibuat oleh lagi-lagi si orang iseng atau aktor penyerang di luar sana dengan berbagai macam fungsionalitas. Demi apa? Kenapa malware ini dibuat? Demi cuan, demi profit gitu ya bagi si orang iseng ini. Fungsionalitas malware ini banyak banget. Nah, seperti apa? Nah, mungkin bisa di next aja. Kita bakal kenalan dulu dengan jenis-jenis malware secara umum yang ada di jaringan. Oke. Nah, ini sebenarnya secara umum aja. Jadi teman-teman di sini kita kenal nih ada yang namanya istilahnya, mungkin yang terkenal dulu yang tadi sudah sempat dibahas sama Cika, itu ransomware. Jadi ransomware ini istilahnya kalau saya analogiin kayak suatu malware yang bisa memperbudak komputer kalian. Semua file dan data kalian itu berpotensi dikunci oleh si malware ini. Gitu. Dan gimana caranya buat balik lagi? Buat kita bisa masuk akses ke dalam si file dan data yang memang sudah dikuasai sama si malware ini. Mungkin biasanya penyerangnya atau si pembuat malware butuh imbalan, butuh duit nih. Biasanya suruh transfer Bitcoin ke mereka gitu kan, baru nanti dibukain. Nah, itu salah satu family ransomware. Mereka itu bakal memperbudak komputer kalian. Lalu ada juga yang namanya virus. Virus ini istilahnya program yang merusak integritas file system kalian. Biasanya dia ini akan ngereplikasi, nge-copy paste dirinya terus-terusan dan bahkan bisa ngenkripsi dirinya buat menghindari dia itu kedeteksi antivirus. Gitu ya, kalau misalkan memang udah cukup modern virusnya. Salah satu virus yang cukup terkenal itu tahun 2000-an itu pernah mendengar teman-teman mungkin I love you virus dan semacamnya. Nah, mereka ini sifatnya merusak komputer kalian gitu. Tapi tidak dijamin kalau misalkan mereka akan minta imbalan. Intinya cuma ya ngerusak komputer kalian. Lalu ada juga yang namanya botnet. Teman-teman di sini pasti kenal yang namanya zombie.
Ya kan? Nah, malware ini sama seperti zombie istilahnya. Jadi, komputer kalian itu akan dijadikan zombie prajuritnya si malware ini nantinya supaya bisa menjadi salah satu vektor serangan untuk menyerang suatu target yang memang dia sudah incar. Jadi istilahnya komputer kalian ini digunakan buat menyerang justru gitu. Dan juga ada juga yang namanya spyware, teman-teman. Spyware ini malware yang mencuri informasi secara diam-diam. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar keylogger atau semacamnya, gitu kan? Nah, itu salah satu family yang malware spyware lah, kita sebutnya seperti itu. Teman-teman ngetik, ketikan-ketikannya itu bisa aja dicuri oleh si malware spyware ini. Intinya si malware spyware ini bakal nge-harvest atau mencuri banyak sekali informasi-informasi pribadi teman-teman dari sisi device. Boleh di next? Lalu juga ada yang namanya rootkits, teman-teman. Rootkits ini cukup advance, jadi malware ini bakal tersembunyi dalam sebuah sistem, dan dia ini bakal memberikan kapabilitas akses internal, teman-teman, dengan akses yang cukup tinggi. Jadi istilahnya, si malware ini bakal bikin suatu pintu masuk di dalam sistemnya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan penyerang pengen masuk lagi ke dalam sistem kalian, dia ini udah langsung dapat akses tertinggi. Istilahnya administrator langsung nih gitu. Lalu juga ada yang namanya mining bot. Nah, ini juga cukup terkenal ya waktu tahun 2022-2023 silam, di mana malware ini juga ngemanfaatin resource komputernya teman-teman justru buat ngelakuin apa? Ngelakuin mining crypto. Makanya kita sebut juga sebagai cryptojacking. Teman-teman seperti itu. Dan biasanya malware mining bot atau cryptojacking ini berekstensi di dalam browser. Jadi browser extension kalian ternyata sebenarnya itu adalah malware mining bot. Dan yang terakhir itu ada kita sebut sebagai trojan. Sama istilahnya kayak kuda Trojan gitu ya. Dia kan biasa membawa suatu prajurit ya. Kalau di Roma-Roma gitu kan. Nah, ini juga sama. Dia juga bisa membawa suatu anakan-anakan malware dan program ini juga mirip dengan virus, bakal merusak komputer kalian dan juga bakal memberikan pintu akses masuk juga. Seperti itu. Jadi kayak gabungan rootkit sama virus. Boleh di next? Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam satu konteks manipulating humans. Kok manipulating humans? Sekarang, tadi kan kita udah bahas terkait yang namanya malware. Gimana sih cara malware itu terdeliver? Cara malware itu dikirim ke dalam sistemnya teman-teman. Nah, ini bisa dari si orang iseng tadi atau tretaktor itu bakal melakukan yang namanya human hacking, teman-teman, atau peretesan manusia. Bagaimana mereka ini bisa mengelabui seseorang atau manusia ini supaya mereka bisa mengeksekusi suatu aksi yang memang diharapkan oleh si para orang iseng tadi. Mereka biasa menggunakan teknik apa aja sih? Contohnya, human profiling. Mereka akan mempelajari dulu korbannya atau kalian gitu ya. Mereka akan mempelajari kalian. Kalian itu sehari-hari ngapain aja sih? Hobinya ngapain aja? Di sosmed aktif ngapain aja sih? Mereka kan memanfaatkan itu supaya mereka itu bisa istilahnya melihat jalur masuk malware masuk itu ke dalam kalian itu seperti apa. Dan sebenarnya konteksnya nggak cuma malware aja. Misalkan teman-teman kena yang namanya penipuan, voice phishing gitu kan. Itu kan juga salah satu seni bagaimana cara mereka memanipulasi kalian sebagai korban. Istilahnya seperti itu. Dan mereka juga bakal memanfaatkan emosi dan kebiasaan kalian juga. Nah, boleh di next? Nah, teknik-teknik tadi, sorry di next. Ya, teknik-teknik tadi itu biasanya kita sebut dalam family konteks yang namanya terminologi social engineering, teman-teman. Jadi ini metode buat menghasut seseorang dengan berbagai jenis teknik guna buat membuat korban itu dengan sengaja membocorkan gitu kan, memberikan informasi kepada kita sebagai aktor penyerang. Nah, ini teknik social engineering juga cukup macam-macam lagi, cuman nggak kita akan bedah lebih lanjut karena bakal panjang banget. Nah, selanjutnya boleh di next. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas banyak banget ya terkait dari tantangan-tantangan cyber security, lalu juga beberapa terminologi-terminologi juga. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar nih. Gimana sih cara kita tuh bisa mengawali journey kita sebagai seorang penggiat cyber security? Starter kit, starter pack-nya apa aja sih? Nah, untuk starter kit, starter pack, dan cara-caranya akan dibantu oleh rekan saya, Billy. Silakan, Bill. Mantap. Nah, jadi tadi aku lihat chat-chat kalian ya, banyak yang nanya harus belajar dari mana, harus mulai dari mana. Mungkin aku akan coba jawab ya buat kalian semua. Mungkin bisa di next aja ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin cybersecurity ya, sebenarnya cybersecurity itu hal yang luas. Jadi sama halnya dengan IT, dia IT itu punya banyak penjurusan. Entah kalian mau fokus ke AI, data science, web programming pun bisa dibagi kan, ada back end, front end, full stack.
Nah, cyber security itu juga dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, biasanya itu dipisahkan menjadi beberapa warna. Ada 7 warna ya. Kalian bisa lihat di gambar yang kiri, itu istilahnya InfoSec color wheel. Nah, dari nomor 1, tim yellow, itu istilahnya code builder ya. Jadi sebenarnya mereka itu developer. Jadi orang IT yang mendevelop tools-tools terkait cyber security. Kemudian ada orange, di mana orange ini biasanya lebih berkecimpung di dunia edukasi. Kemudian yang paling terkenal ya mungkin red team ketiga, yaitu adalah orang cyber security yang tugasnya itu untuk menyerang. Tapi dalam konteks yang baik ya. Jadi bukan berarti mereka menyerang untuk mendapatkan keuntungan. Tapi tugasnya itu untuk mensimulasikan penyerangan. Jadi ketika di perusahaan, biasanya orang cyber security itu akan berpura-pura atau berperan sebagai penyerang, sebagai hacker, untuk menguji seberapa aman sih sistem kita. Kalau misal ada kerentanan, ada celah, itu akan segera diperbaiki. Kemudian sebelum kita ke nomor 4, kita ke nomor 5 dulu. Blue team. Jadi blue team ini kebalikan dari red team. Di mana blue team ini bertugas sebagai defendernya, sebagai perlindung. Jadi ketika red team menyerang, tim blue team ini akan berusaha untuk mendeteksi, jadi memastikan semua serangan, semua pergerakan dari penyerang itu ketahuan. Jadi kita harus bisa mendeteksi serangan-serangan yang ada sebelum serangannya berhasil dan memastikan serangannya gagal. Nah, kemudian di tengah-tengah antara blue team dan red team itu ada juga yang namanya purple team. Jadi purple team ini sebenarnya orang yang memiliki keahlian di kedua bidang tersebut. Dia ahli sebagai penyerang, dia ahli sebagai pelindung. Jadi dia bisa melihat dari kedua sisi. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah untuk mengevaluasi red team dan blue team ini. Jadi mereka bisa istilahnya mengkoordinasikan simulasi insiden dan sebagainya. Tapi secara teknikal ya, secara teknis. Dan yang sebelum yang terakhir ada juga green team ya. Nah, jadi green team ini sifatnya mirip seperti blue team. Jadi tugasnya itu untuk defense, untuk melindungi. Tapi dalam konteks coding ya, source code coding. Jadi kalau green team itu pasti harus bisa coding karena tugasnya adalah untuk memastikan aplikasi itu aman secara source code-nya. Jadi mereka akan mereview codingan dari developer, memastikan kalau semua programnya ini sudah aman, dan mereka akan membuat sistem supaya memastikan setiap ada fitur baru, itu selalu ada pengecekan secara otomatis. Nah, yang terakhir, yang ada di tengah, yaitu white team. Jadi tadi di situ ada banyak yang bilang ya, oh harus, kalau cyber security itu harus bisa coding, harus tahu jaringan. Sebenarnya nggak semua ya. Karena kalau di white team, itu skill untuk coding itu tidak wajib. Bukan berarti tidak berguna ya. Kalau bisa coding akan jauh lebih baik. Tapi di dunia white team, itu tidak wajib. Mengapa? Karena white team ini tim yang bertugas dalam tiga hal utama, yaitu governance, risk, and compliance. Jadi intinya, mungkin kalian pernah dengar misalkan Undang-Undang PDP ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, atau ISO 27001, atau PCI DSS. Intinya tugas dari White Team itu untuk memastikan standar kebijakan di suatu perusahaan itu eh, sudah sesuai dengan undang-undang, peraturan, regulasi yang berlaku gitu. Dan jadi kembali lagi, mulai dari mana? Kalian mau belajar ke dunia cybersecurity itu harus mulai dari mana? Pertama kalian ini ya, pilih dulu. Kalian kira-kira tuh tertariknya ke yang mana dari 7 warna ini? Karena kalau kalian belum terarah dari awal, kalian nanti akan bingung nih. Ntar pertama belajar red team. Nanti sampai tengah jalan belum selesai red team, ke blue team, ke sini ke situ, akhirnya jadi nggak terarah. Jadi sebenarnya pertama kalian tentuin dulu tertariknya mana. Nah, mungkin bisa coba jawab di kolom chat ya. Kira-kira so far nih kalian tertariknya ke warna apa nih? Pasti banyak yang red team ya. Karena biasanya red team itu yang paling menarik bagi orang-orang. Nah, banyak yang purple juga ternyata. Nah, kalau purple otomatis harus bisa blue team dan red team ya. Nah, jadi kembali lagi ke topik ya. Kita tentuin dulu spesialisasinya mau kemana. Contoh-contohnya ya karirnya, misal kalau red team itu seperti menjadi seorang penetration tester, bug hunter, dan sebagainya. Sedangkan kalau blue team mungkin SOC analis,
kemudian threat hunter, threat intelligence, kemudian white team itu biasanya bisa ke GRC, governance risk compliance, auditor, consultant, kemudian green team itu bisa di infrastruktur, bisa di application, red team juga bisa di application, dan sebagainya ya. Nah, setelah kalian menentukan kalian tertarik ke yang mana, mungkin bisa next ke step kedua, di mana selanjutnya adalah kalian pelajari sesuai yang kalian sudah tentukan ya. Jadi misalkan, oke, aku mau nih jadi seorang cybersecurity governance Risk and compliance atau GRC, white team. Oke, berarti kalian harus cari tahu lebih dalam sebenarnya GRC itu ngapain sih tugasnya, job desk-nya ngapain. Oh, ternyata untuk mereview policy, prosedur, regulasi. Nah, mungkin di situ kalian bisa lebih fokus. Oh, oke, berarti aku harus belajar tentang undang-undang PDP atau tentang ISO dan sebagainya. Misalkan, oke, aku mau jadi seorang pen testing tester. Nah, berarti kalian harus belajar terkait skill-skill seorang hacker ya, seorang pen tester, seorang penyerang. Mungkin dari OWASP Top 10, kemudian belajar berbagai platform yang bisa diserang, entah itu web, mobile, API, infrastruktur, atau mungkin sekarang lebih banyak di cloud ya. Jadi sekarang tuh banyak perusahaan yang sudah mulai beralih ke cloud. Servernya itu udah bukan server fisik, tapi servernya udah di awan ya istilahnya. Nah, kemudian misal kalian tertarik menjadi seorang blue team, misalkan oke, aku mau jadi seorang SOC analis, mungkin harus belajar tentang tools-tools yang ada di SOC, misalkan CM, SOAR, dan sebagainya. Jadi sebenarnya cybersecurity itu luas banget guys. Kalian harus tentuin dulu nih penjurusannya mana, kalian pelajari lebih lanjut. Dan ketiga, boleh di next. Setelah kalian sudah menentukan jalur ninja kalian, nah jadi di dunia cybersecurity itu ada istilahnya sertifikasi. Jadi sertifikasi, mungkin kalau kalian ngecek profil orang-orang cybersecurity, biasanya ada pamer sertifikasi ya di belakang namanya, atau mungkin di LinkedIn atau gimana. Jadi sertifikasi itu suatu hal yang sangat dilihat di dunia cybersecurity. Karena sertifikasi itu membuktikan kalau kalian punya skill di bidang tersebut. Dan biasanya sertifikasi ini sangat spesifik. Bukan untuk, mungkin ada beberapa sertifikasi yang masih umum ya, sertifikasi yang oke, cybersecurity. Tapi ada juga sertifikasi yang memang udah spesifik, sertifikasi terkait blue team, sertifikasi terkait white team, terkait red team, terkait cloud, dan sebagainya. Jadi kalian ambil sertifikasi sesuai dengan bidang yang memang kalian tekuni. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin di next lagi. Nah, jadi kenapa sih harus berkarir di bidang cybersecurity? Seperti yang sudah banyak diomongin di sebelum-sebelumnya ya, selain pekerjaan cybersecurity itu masih tinggi secara demand, jadi masih banyak eh, perusahaan, bahkan pemerintahan mungkin yang mencari talenta-talenta di bidang cybersecurity, jadi istilahnya high demand ya. Nah, selain itu mungkin bakal menarik buat kalian, banyak banyak profesi di bidang cybersecurity itu yang bisa bekerja secara remote ya. Tidak semua, tapi banyak. Atau mungkin setidaknya bisa hybrid. Di hybrid itu kalian tidak harus ke kantor 5 hari seminggu ya. Jadi bisa mungkin kadang dari rumah, kadang dari kantor. Tapi itu kembali lagi tergantung perusahaan ya. Tapi sangat memungkinkan untuk kalian bekerja secara remote. Mengapa? Karena kalau cybersecurity kan yang kita lindungi itu aset digital ya. Jadi kita kan bukan satpam yang harus datang ke tempat gitu. Jadi kita sangat memungkinkan untuk kita bekerja secara remote. Kemudian kedua yaitu yang tadi aku sempat mention di awal, demand-nya masih sangat tinggi, masih banyak peluang. Dan yang terakhir tentunya secara standar gaji relatif tinggi ya, relatif tinggi. Mungkin aku nggak bisa disclose dan tidak bisa memastikan angkanya berapa karena tergantung lagi ke posisi, tergantung lagi ke perusahaan, tergantung lagi ke seberapa dalam pengalaman kalian, seberapa banyak sertifikasi kalian. Jadi mungkin bervariasi. Tapi secara standar gaji itu relatif tinggi ya. Mungkin bisa 2 digit lah pasti, bisa 2 digit atau bahkan lebih. Oke, di next lagi. Nah, jadi sekarang pertanyaannya tadi, oke kita udah nentuin nih mau ke red team atau ke blue team, belajarnya dari mana? Sebenarnya banyak ya.
metode-metode untuk belajar, baik dari universitas. Sekarang universitas itu juga banyak yang mempunyai jurusan-jurusan cybersecurity. Atau mungkin dari sekolah teknik pun, anak-anak SMK sekarang juga udah banyak yang berkecimpung di cybersecurity. Mungkin Felix sering ya bertemu dengan anak-anak SMK yang udah ahli-ahli di cybersecurity. Kemudian dari online course, dari online labs. Jadi banyak juga resource sumber online yang bisa kalian gunakan untuk belajar, baik berbayar maupun gratis. Banyak juga labs atau istilahnya tempat-tempat untuk latihan. Kemudian kalau kalian sudah konteksnya sertifikasi, biasanya sertifikasi ini juga punya training ya. Contohnya misal kalian mau ambil sertifikasi CEH, misalkan Certified Ethical Hacker. Kalau nggak salah di Coding Studio udah ada ya program untuk training sertifikasi tersebut. Nah, kemudian kalau kalian mungkin tertarik ke dunia lomba, contohnya misalkan ke CTF ya. Jadi CTF ini lomba di bidang cybersecurity yang sangat umum di yang sangat terkenal lah di bidang cybersecurity yaitu Capture the Flag. Jadi intinya di perlombaan CTF ini kalian akan diminta untuk mencari satu istilahnya flag ya bendera, tapi bukan bendera bentuk bendera gitu ya. Tapi kalian intinya disuruh kalau secara bahasa umum ya kalian disuruh ngehack suatu sistem untuk mendapatkan satu kode rahasia di dalamnya seperti itu ya. Nah, itu biasanya Felix sering ya untuk membuat soal-soal perlombaan tersebut dan itu banyak baik dari Indonesia maupun dari luar negeri banyak perlombaan-perlombaan yang bisa kalian ikuti baik secara gratis maupun mungkin ada yang berbayar. Dan yang terakhir juga bisa dari bug bounty program. Jadi bug bounty program itu banyak perusahaan-perusahaan yang akan memberikan hadiah bounty ke kalian kalau kalian menemukan bug atau celah di perusahaan mereka. Jadi kalian mencoba untuk mencari celah, kalian laporkan dan kalian bisa mendapatkan uang. Dan dari situ kalian juga bisa menambah pengalaman dan portofolio kalian sendiri. Oke, mungkin bisa di next. Nah, beberapa contoh resource yang bisa kalian refer ya untuk online course tentunya bisa di Cyber Studio atau mungkin dari Science Institute, Cisco Networking Academy, Udemy, Coursera, atau bahkan YouTube dan sebagainya. Jadi banyak online course, online video gratis yang bisa kalian refer juga. Kemudian online labs, ada TryHack Me, Hack the Box, Pentester Lab, Blue Team Lab, Let's Defend. Jadi tergantung juga ya, labs ini ada yang untuk Red Team, ada yang untuk Blue Team, ada yang untuk keduanya, seperti itu. Kemudian kalau bug bounty, misal kalian ingin mencari uang tambahan sebagai bug hunter, bisa melalui platform seperti HackerOne, Bugcrowd, Yes We Hack, Cyber Army, atau mungkin kebetulan juga kita bertiga punya satu project open source namanya Gerobak ya. Jadi Gerobak ini salah satu bug bounty platform, bukan salah satu ya, tapi bug bounty platform pertama yang bersifat open source. Dan kita juga ada community gratis kalau mau join sangat boleh ya. Ini Discord aja sih, jadi cuma buat sharing-sharing aja. Oke, mungkin untuk materi dari kita sebenarnya udah selesai ya. Aku akan kembalikan ke Kak Sela. Tapi jangan live dulu ya, ini masih banyak sebenarnya. Ini sesi satu sudah berakhir sebenarnya, tapi masih ada banyak sesi. Sabar ya. Oke, wow. Menarik banget ya nih dari Kak Jessica, dari Kak Felix, sama dari Kak Billy. Thank you banget nih Kak udah sharing pengalamannya, tips and triknya juga. Nah, kita lanjut yang berikutnya ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, di mana sesi ini adalah kita akan spill nih, tanya-tanya lebih dalam gitu ya terkait dengan pengalaman dan juga suka dan dukanya dari teman-teman dari Kak Jessica, dari Kak Billy dan juga dari Kak Felix gitu ya. Nah, mungkin ini adalah sesi yang paling tunggu sharing session. Nah, sharing session our career journey. Nah, mungkin aku mau ngajuin pertanyaan dulu nih untuk kakak-kakaknya gitu ya. Yang pertama adalah tadi sempat di-spill ya Kak, mulai dari mana? Nah, jadi first step-nya dari mana nih? Ada warna nih, warnanya cukup Magiku Hibiniu gitu ya, cukup banyak warna-warninya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari kakak-kakaknya gitu ya, berada di warna apa gitu ya, dan juga alasannya kenapa sih bisa milih di warna tersebut gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kak, silakan.
Siapa dulu nih? Siapa dulu nih yang mau? Silakan. Mungkin Kak Mungkin Billy dulu atau Kak siapa? Jessica dulu deh, ladies first. Boleh ya, silakan Kak Jessica. Oke. Kalau aku, jadi kalau misalnya tadi dibahas banyak banyak ya tadi di chat blue, red dan lain-lain ya. Terus ada yang tanya juga kalau buat pemula yang teknikalnya nggak banyak itu apa ya? Jadi kalau itu aku dari white team itu lebih ke dari sisi eh, policy management, kemudian dari GRC dan lain-lain karena sekarang aku itu jadi cyber security strategy and transformation analis di Deloitte, yaitu kerjaannya lebih ke semacam mengakses dari capability cyber security di perusahaan apakah sudah bagus atau belum, kemudian juga dari sisi nanti apa yang perlu direkomendasikan ke perusahaan untuk ditingkatkan, misalnya perusahaan harus menginstal firewall, menginstal antivirus, kemudian harus mengadakan cybersecurity awareness training secara berkala. Terus juga di white teaming itu aku juga misalnya lebih ke semacam dari sisi regulasi itu kalau misalnya yang baru-baru ini sempat banyak dibahas itu dari UU PDP. Nah, itu juga salah satu hal dari policy ataupun dari kebijakan yang diurus dari sisi white team itu. Semacam auditor nggak sih, Kak? Eh iya, semacam auditor karena kita menggunakan frameworknya misalnya menggunakan ISO 27001 ataupun menggunakan NIST Cybersecurity Framework. Cuman bedanya kalau auditor itu lebih ke dari sisi mereka ada pengeluaran nilai ya. Jadi apakah lulus atau tidak lulus. Cuman kalau dari yang aku ini tuh lebih dari mungkin pre-audit atau juga bisa ada beberapa project yang semacam pendampingan audit. Jadi lebih ke untuk rekomendasi ke perusahaannya untuk peningkatan. Hmm, oke, Gitu. noted. Nah, alasannya kenapa tuh Kak bisa ada di white team tuh Kak Jessica? Oh, kalau alasannya kenapa bisa di white team, nggak ada alasan yang khusus gimana-gimana sih sebenarnya kalau di Oke. aku ya, karena Mm-mm. eh, sebenarnya awalnya mungkin lebih ke red dan yang lain-lain, cuman karena mungkin eh, waktu itu kan aku lebih dari segi magangnya, kemudian dari sisi yang dipelajarin itu lebih dari waktu itu kan ke iOS developer, kemudian juga magangnya jadi cyber analyst, jadi memang dari path-nya tuh lebih terbentuk ke arah dari sisi white teaming-nya gitu sih, Kak. Oh, oke. Noted. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, boleh sekalian di-spill juga ya suka dukanya jadi white team apa nih Kak? Kira-kira. Oke, mungkin kalau aku bisa kasih tahu suka duka dari White Team itu lebih ke secara luas dari sisi konsultan aja, karena kan aku dari konsultan ya. Jadi White Team tuh ada dua, kalau aku dari sisi konsultan, cuman ada juga nih yang dari internal perusahaan yang tugasnya mungkin lebih ke memberikan tadi yang awareness training ataupun mengcrafting terkait policy dari perusahaan itu. Cuman kalau dari aku, karena aku lebih dari sisi konsultan, mungkin suka duka konsultan itu cuman dari sisi kliennya aja sih. Jadi tergantung dari demand dari kliennya tuh seperti apa. Cuman kalau misalnya dari suka dukanya, karena lebih itu kan banyak checklist-checklist yang perlu dicek ya, dan juga harus tahu terkait teknik soalnya juga dari sisi mungkin thread-nya, kemudian network-nya, apa aja yang perlu di-assess. Sekali tetap ada. Jadi ya campur-campur sih, Kak. Jadi kayak dokumennya banyak, jadi kayak agak sakit mata gitu. Oke. Nah, mantap nih Kak Jessica. Thank you Kak, spill-nya nih. Oke, nah aku mungkin boleh sebelum lanjut ke Kak Billy sama ke Felix gitu ya. Nah, dari teman-teman, sorry nih, untuk teman-teman kalau mau kasih pertanyaan, nanti ya ada waktunya ya untuk Q&A. Nah, untuk teman-teman yang udah raise hand, sorry banget, kita belum bisa open mic gitu ya. Kenapa? Nanti karena pertanyaannya melalui chat gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah
Thank you Kak Jess gitu ya. Nah, teman-teman yang berminat untuk menjadi web team boleh nih kepoin portofolionya juga dari Kak Jessica gitu ya. Mungkin boleh berteman juga di LinkedIn sekalian. Oke, nah mungkin boleh lanjut antara Kak Billy atau Kak Felix silakan. Gimana Bill, mau duluan siapa Bill? Kita split Duluan, aja. duluan Battle deh. aja, battle. Oke, oke, udah aku duluan aja ya kalau gitu ya. Boleh silakan Oke, Kak. dengan pertanyaan yang sama berarti ya. Bener Dengan dong. pertanyaan yang sama, kalau tadi kan udah sempat disinggung juga ya bahwa teman-teman kalau aku tuh masuknya justru di ranah tim merah ya, red team ya, Power Ranger merah lah kita sebutnya. Jadi aku itu masuk ke dalam tim ofensif dan day to day aku tuh sebenarnya cukup sebenarnya kalau disimplifikasi ya kita mengevaluasi keamanan suatu ini ya, suatu aplikasi ya, entah itu mungkin dalam bentuk web application atau itu dari mobile application. Tapi nggak cuma dua faktor itu aja, karena kan biasanya teman-teman mungkin di sini ada yang nyambi-nyambi juga nih sebagai bug hunter, kalian nyari-nyari bug biasanya di web atau di mobile apps ya. Tapi kalau misalkan di pentester atau di red teaming sebenarnya cukup luas juga. Kita juga banyak evaluasi keamanan di bidang operational technology atau OT, IoT, hardware level, gitu-gitu ya. Dan juga biasanya web dan mobile ini juga cukup unik juga teman-teman. Karena kan kalau misalkan kalian ingin melakukan asesmen keamanan, biasanya kan ada yang namanya framework-framework ya. Framework-framework kalau misalkan beda, berarti teknik buat menguji keamanan yang melakukan penetration testingnya itu juga beda gitu teman-teman. Dan apalagi kalau misalkan sekarang ya, biasanya kan sudah ada banyak sekali perimeter-perimeter keamanan. Kita sebutnya mungkin uh, dari sisi klien, contohnya mereka udah mengimplementasikan suatu third party security tools kayak pakai firewall dan segala macam. Kita tuh harus dituntut buat mikir nih out of the box gimana sih caranya supaya kita bisa lewatin misalkan si firewall ini WAF-nya gitu kan contohnya. Atau bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempelajari algoritma di dalam si aplikasinya itu. Contohnya misalkan mobile. Oh, mobile ini menggunakan framework Flutter dan semacamnya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan reverse engineer si Flutter ini dulu, baru kita langsung bisa melakukan pengujian keamanan si Flutter Mobile Framework Application ini. Nah, itu kan istilahnya menarik lah. Day to day, kalau misalnya jadi seorang red teamer sebenarnya itu ngoprek-ngoprek dan menjadi orang-orang kepo. Gitu ya, kita sebutnya seperti itu. Harus kepo dulu dan menjadi semacam apa ya, saya bilang tuh full time researcher ya, karena kan istilahnya kalau misalnya kita pengen ngepoin sesuatu, kita pengen ngoprek-ngoprek, sama lah istilahnya kalau kita pengen apa namanya dikasih suatu mobil, gimana caranya kita bisa ngoprek mobil itu ya kita harus tahu gimana caranya buka mesin-mesin mobilnya dan segala macam. Itu kan kita oprek-oprek dan baru nanti kita bisa melakukan uji keamanannya dan fungsionalitasnya juga. Kira-kira seperti itu. Lalu kan juga sama ya, karena aku juga menjabat sebagai penetration tester konsultan, juga sama nih istilahnya sama Cika, ada konsultannya juga lah. Jadi kita juga sering banget berhadapan dengan klien-klien istilahnya seperti itu. Jadi banyak juga framework testing yang kita juga pakai ya seperti OSTM, OWASP, Common Weak Enumeration, MITRE, dan semacamnya lah. Ada banyak sekali framework yang mesti kita tes, istilahnya seperti itu supaya mereka bisa uh, mendapatkan uji keamanan yang mungkin kita bilangnya ada standarisasinya dulu. Baru nanti mungkin kelanjutannya adalah perlakuan uji keamanan yang cukup advance. Kira-kira seperti itu. Lalu Hmm, juga apa namanya tadi suka duka ya, betul ya? ya, suka Kayak dukanya apa nih Kak? oke, suka dukanya. Kalau sukanya ini ya udah pasti kayak kalau misalkan di dalam red team itu kan bervariasi proyekannya dan juga untuk aplikasi-aplikasi pengujian tes keamanannya juga sangat apa ya variasi juga. Jadi kita ini dituntut kayak bukan mengerjakan suatu eksekusi kerjaan yang monoton. Kita itu kayak dituntut menjadi seorang cyber security generalis. Tapi nggak bisa dibilang generalis juga, karena kan kalau kita mendapatkan proyekan-proyekan itu cukup unik-unik ya. Maka dari itu mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar istilah kata orang-orang itu harus bisa menjadi seorang yang namanya T-shape gitu ya. Jadi sekaligus generalis dan juga ada satu spesialisasi khusus yang kalian harus kuasai. Nah, sukanya di situ sih. Jadi kayak, oh, terus-terusan nih bisa ngelakuin riset dan juga bisa melakukan pengujian keamanan yang beraneka ragam. Saya bilangnya seperti itu. Nah, dukanya mungkin pertama dari sisi apa kita bilangnya klien gitu ya. Enggak selamanya teman-teman. Klien itu kalau misalkan kita lihat dari kacamata kita, klien itu apakah harus mengerti total keamanan? Enggak juga. Ada juga loh klien-klien yang masih belum begitu mengerti terkait cyber security atau keamanan. Bahkan kalian tuh bisa debat gitu sama klien kalian gitu dan
disitulah kehadiran kalian supaya bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwasannya keamanan data itu penting dan harus bisa diimplementasikan dengan benar. Bukan yang hanya memprioritaskan bisnis model prosesnya mereka gitu kan. Karena kan biasanya kan klien itu kan pasti akan mementingkan bisnis model ataupun UX dan sebagainya. Tapi security biasanya justru tidak begitu diprioritaskan. Bagaimana caranya kalian itu bisa menginfluence dan bisa akhirnya dengan sukses mengimplementasikan security best practice gitu dari pengujian keamanan yang kalian sudah lakukan. Nah, dukanya mungkin ya itu, kadang-kadang ketemu klien yang kita bilangnya apa ya, kalau bahasa Gen Z, boomers gitu ya, atau klien-klien yang mungkin belum gitu banyak mengerti lah terkait keamanan, kira-kira seperti itu. Kadang juga, tadi sesuai dengan yang saya bilang ya, full-time researcher, kalian harus terusan bisa-bisa melakukan riset, dan kalau misalkan memang nggak ketemu, ya berarti suatu produk third party security tools yang diimplementasi oleh si klien sudah mutakhir gitu, jadi kalian agak buntu tuh di situ. Mungkin terkadang kalian juga akan mendapatkan experience seperti itu. Tapi lagi-lagi tenang aja, karena kan research itu nggak selalu apa ya, saya bilang kita menghasilkan suatu hipotesa yang sifatnya itu nggak 100% harus tembus selalu. Karena kan kalau misalkan harus 100% selalu tembus, apa gunanya nanti cyber security engineer sudah menciptakan inovasi buat mengimplementasikan security perimeter yang memang mengamankan aplikasi-aplikasi mereka. Kira-kira seperti itu. Itu sih. Oke. Nah, Wow, thank you banget nih Kak Felix udah nge-spill tips and trick juga dan pengalamannya juga gitu ya. Nah, teman-teman yang mau masuk ke Red Team, nah itu tuh tadi tuh teman-teman ada tips-tipsnya dari Kak Felix ya. Thank you Kak. Oke, lanjut lagi Kak Billy ya berarti ya yang terakhir. Iya, jadi kalau Keren. saya ya berbeda dengan teman-teman saya berada di blue team warna biru ya. Saya Hmm. Power Ranger biru, lawannya Felix. Jadi kebetulan yang bikin beda juga kalau Felix sama Jessica mereka istilahnya konsultan ya. Jadi mereka itu sering ketemu dengan banyak klien. Sedangkan kalau di aku itu kebetulan aku kerja di satu perusahaan. Jadi aku bukan seorang konsultan, tapi aku seorang yang berada di istilahnya end user ya. Saya yang jadi klien gitu. Jadi kalau misal Felix atau Jessica suatu saat menjadi konsultan di perusahaan saya jadi kliennya gitu. Nah, Hmm. tapi sekilas secara karir ya, kalau day to day itu ngapain sih sebagai blue team? Jadi blue team itu sebenarnya luas juga. Kalau kita ngomongin misalkan SOC analis ya. Kalau SOC analis itu bahasa kasarnya ya, kita jadi kayak satpam. Jadi kita standby, kita ngeliatin aktivitas yang ada di jaringan, aktivitas yang ada di dalam server, tapi secara digital. Jadi kita kalau satpam kan memantau melalui CCTV ya, untuk melihat keluar orang masuk, orang keluar, terus kalau ada kejadian yang mencurigakan. Sama halnya kita sebagai blue team, tapi kita memonitor aktivitas digitalnya. Jadi ketika ada orang login ke server, orang logout, orang melakukan perubahan dokumen, perubahan file, dan sebagainya ya. Terus kalau ngomongin antivirus, ngomongin firewall, itu tugas dari blue team. Jadi kita yang akan memastikan antivirus kita selalu up to date. Terus kemudian sebenarnya nggak cuma antivirus ya. Sekarang kita tuh udah banyak berbagai solusi cybersecurity. Mungkin kalau kalian pernah dengar ya ada istilah EDR, XDR, IDS, IPS, CM, SOAR. Jadi kalau di Blue Team kita tuh banyak bermain-main dengan berbagai solusi-solusi keamanan cyber. Jadi banyak tools lah. Dan barang-barangnya ini mahal-mahal ya. Seperti yang sempat dibilang oleh Felix, benar banget. Satu tool security itu bisa ratusan juta hingga miliaran ya. Bahkan walaupun kita ngomongin, oh ini toolsnya open source kok gratis. Open source bukan berarti nggak perlu server ya, kan tetap perlu server, perlu dan apalagi kalau misal perusahaannya besar, misalkan nih kita ngomongin salah satu tools open source ya, Wazoo, dia gratis, tapi kalian butuh server yang mungkin bayar servernya aja itu bisa puluhan juta atau hingga ratusan juta, sesuai seberapa besar kalian butuh gitu ya. Apalagi tools-tools yang nggak open source yang berbayar itu bisa miliaran per tahun. Jadi itulah kenapa kadang perusahaan itu merasa ini mahal banget, nggak penting nih, nggak usah lah. Tapi begitu kena insiden, begitu udah kena insiden, kena ransomware, udah mulai panik, mulai menyesal, akhirnya baru oke kita saatnya kita beli tools-tools mahal. Tapi ya sebenarnya udah terlambat ya. Tapi ya better late than never ya. Nah, terus kenapa bisa masuk ke Blue Team? Jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin ya tadi di awal aku tuh sempat jadi yang namanya Cybersecurity Associate di BINUS IT Division. Di sana sebenarnya tugas aku tuh ada di Red Team. Jadi ngelakuin pen test, ngelakuin vulnerability assessment walaupun tidak se-advance Felix ya.
Nah, kemudian dari situ aku masuk ke tiket.com. Di sana itu aku sempat intern dulu ya, sempat intern dan sempat diajak keliling tuh, sempat masuk ke blue team, red team, white team juga, green team juga. Jadi aku sempat terekspos ke hampir semua eh, tim-tim cybersecurity yang ada di situ. Dan kemudian kebetulan banget, memang yang mereka lagi butuhkan itu di sisi blue team, dan kebetulan juga secara passion ya, mungkin lebih tertarik ke dunia blue team. Kalau ditanya apa yang bikin tertarik, jujur gue juga nggak tahu ya kenapa tertarik ke blue team. Karena mungkin lebih asik aja kali ya bagi aku buat melindungi gitu, bukan menyerang. Tapi ya itu kembali lagi ke tergantung masing-masing pribadi ya. Terus kalau misal ngomongin suka duka ya, eh, sukanya mungkin secara pekerjaan mungkin bisa remote ya, karena kita bukan satpam offline, kita satpam online. Jadi harus sebenarnya secara pekerjaan itu harusnya bisa remote, bisa online. Kemudian kita juga banyak bermain-main dengan tools dan kita juga jadi punya perspektif dua arah. Jadi ibaratnya kalau Felix red team menyerang, tapi dia nggak tahu sebenarnya di balik layar itu yang terjadi apa. Karena yang bisa ngelihat itu si blue team. Jadi kita tuh di blue team ini kita juga secara nggak langsung bisa tahu, oh ternyata red teamnya itu lagi ngapain sih. Ternyata ada serangan-serangan seperti ini, serangan-serangan seperti itu. Tapi justru itu juga bisa menjadi bagian dari dukanya ya. Jadi dukanya blue team itu apa? Tentunya kalau kita bandingin red team dengan blue team ya, red team itu cuma butuh satu kali berhasil menembus suatu server istilahnya ya. Tapi 1000 kali gagal pun nggak masalah, dia akan coba terus. Tapi kalau blue team, kita hanya butuh satu kali gagal dan server kita hancur atau kena ransomware dan sebagainya. Jadi kebalikannya ya, kita tidak boleh sekalipun lengah gitu. Itulah kenapa memang banyak tools-tools banyak 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 tools, banyak prosedur yang kita manage ya. Nah, jadi dukanya adalah kita harus istilahnya standby ya. Jadi misalkan ada insiden di tengah malam dan memang itu tugas kita untuk kita harus segera mengambil suatu tindakan, ya kita harus selalu siap. Kemudian dukanya juga kita juga harus istilahnya balapan dengan penyerang ya. Jadi seperti yang udah dibilang tadi, teknik-teknik serangan itu selalu berkembang. Otomatis kita juga harus mengikuti tren yang ada. Kita harus ikut belajar juga. Sekarang tuh ancaman-ancaman yang ada apa sih? Gitu ya. Mungkin itu sih kalau suka duka di Blue Team ya. Oke, wah mantap banget nih Kak Willy. Thank you banget ya Kak udah di-spill juga nih untuk pengalaman dan tips and trick dari pengalaman di Blue Team. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke momen selanjutnya nih teman-teman, yaitu adalah Q&A. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Tadi udah ada yang pada udah nggak tahan banget nih Kak buat tanya gitu ya. Nah, sekarang waktunya teman-teman silakan boleh di chat di eh, chat Zoom meetingnya gitu ya. Nanti akan aku pilih gitu ya untuk beberapa pertanyaan menarik yang akan dijawab sama teman-teman gitu ya, sama Kak Billy, sama Kak Felix, dan sama Kak Jessica gitu. Banyak juga ya, ini panjang-panjang nih pertanyaannya nih ya. Oke, sebentar ya, aku lihat dulu. Hmm, oke, oke, sebentar. Oke, ini cukup menarik dari pertanyaannya Kak Muhammad Sofis Fauzan. Ya, pertanyaannya adalah, dari yang kakak jelaskan tadi, bahwa betapa bobroknya keamanan digital di Indonesia. Dan berita yang terbaru bahwa ada beberapa karyawan yang ditangkap karena melindungi ratusan situs judi online atau judol. Masih anget banget ya topiknya. Pertanyaannya, apa komentar atau tanggapan kakak mengenai hal tersebut? Dan apa solusi dan harapan kakak terhadap Komdiji yang sekarang yang dibawahi oleh Ibu Mutia Hafid dan pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto? Gitu ya. Jadi mungkin boleh dipersilakan kakak boleh menjawab terlebih dahulu, nanti aku pilih lagi pertanyaan. Silakan mungkin dari Kak Jessica, Kak Billy, dan Kak Felix.
Siapa nih yang jawab nih? Tapi ya mungkin aku coba jawab dulu ya. Ini menarik sih, pertanyaannya panjang banget ya. Iya. Eh, tapi sekali lagi ya, kita di sini tidak akan membahas hal-hal politik karena eh, mungkin kita akan coba stay netral ya. Jadi kalau dari aku sendiri ya, dari aku sendiri, itu memang agak susah untuk ditangani ya, karena kembali lagi ke manusia itu gampang tergoda ya dengan yang namanya uang. Jadi mungkin memang beberapa karyawan yang ditangkap karena melindungi situs judul, mungkin mereka juga dibayar oleh pemilik situs judulnya. Mungkin mereka mendapatkan profit dari situ dan akhirnya mereka menjadi orang dalam lah istilahnya. Nah itu memang hal yang sampai sekarang bahkan nggak cuma di Indonesia ya, mungkin banyak negara lain juga masih kesulitan. Istilahnya itu memang dari mindset manusianya yang korupsi ya istilahnya, menerima suap, gratifikasi dan sebagainya. Nah tapi kalau kembali lagi ke infrastruktur digital ya, itu memang sebenarnya secara budget aku percaya Indonesia itu punya budget yang cukup sebenarnya ya untuk infrastruktur cybersecurity yang bagus. Cuma ya kembali lagi ke manusianya. Apakah mereka akan meng-hire talenta-talenta yang sesuai dengan pekerjaannya, kemudian apakah ada kepentingan-kepentingan politik atau orang titipan yang ada di sana dan sebagainya ya. Tapi kalau kembali lagi ke komentar terhadap Komdigi dan sebagainya, mungkin itu kita juga kalau aku mungkin nggak tahu ya bakal gimana karena kita juga baru belum ada 1 bulan ya proses pemerintahannya. Jadi ya coba kita lihat dan kita berharap yang terbaik lah ya. Tapi mungkin dari Felix atau Jessica ada tanggapan terkait ini? Oke, kalau dari sisi aku ya, itu kan mungkin sebenarnya problemnya itu dari sisi karyawannya itu tidak memiliki mungkin awareness ya terkait cyber security ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu biasanya nanti ada salah satu requirement juga di ISO itu harus adanya terkait cyber security awareness training yang secara periodik. Jadi bisa dilakukan secara tiap bulan ataupun tiap beberapa minggu sekali itu bisa dari mungkin dari perusahaan mengadakan semacam training kelas gitu, mungkin melalui langsung ataupun melalui Zoom atau juga melalui dari sisi broadcast email dan lain-lain untuk meningkatkan awareness dari karyawan tersebut. Jadi itu tujuannya, goalnya itu supaya karyawan-karyawan tuh aware bahwa mungkin tidak boleh mengakses situs judul ataupun situs-situs terlarang lainnya menggunakan network kantor atau menggunakan komputer pribadi kantor. Kemudian juga nanti tidak boleh bagaimana sih caranya mengidentifikasi email phishing atau bagaimana sih caranya mengidentifikasi nanti ketika seperti yang uh, Indodax Group ketika di approach mencurigakan. Kalau dari aku tanggapannya memang harus ditingkatkan di bagian situnya. Cuman balik lagi memang tidak semua perusahaan itu sudah aware terkait uh, cyber security. Karena cyber security itu membutuhkan cost yang cukup mahal ya. Tadi sempat di mention juga sama Billy, cost untuk server, kemudian untuk tools-tools yang bisa mencapai miliaran. Jadi itu memang salah satu PR sih, memang sampai sekarang. Itu sih kalau dari aku. Oke. Mungkin dari Kak Felix, silakan. Yes, sebenarnya jawabannya udah cukup tercover ya sama Mas Bila sama Cika tadi. Cuman ya, aku juga izin nambah juga, mungkin ini ada beberapa ide juga sih tambahan kalau misalnya kita pengen ningkatin cyber security awareness. Maybe it's time that cyber security content creator itu bermunculan lah istilahnya. Karena kan tadi kalau misalkan kita lihat dari sisi, oh kita bakal ningkatin awareness, mungkin kebanyakan dari sisi company juga. Tapi bagaimana dengan orang-orang awam? Gimana ya cara mereka juga bisa ningkat juga nih cyber security awareness-nya? Mungkin perbanyak juga nih istilahnya konten-konten terkait cyber security gitu ya supaya mereka juga paham dan bisa melihat nih kira-kira landscape cyber security serta best practice-nya itu seperti apa. Lalu juga terkait situs judul gitu ya. Kita ngomong ini nggak usah situs judul dah. Situs malware juga sebenarnya udah banyak banget gitu ya istilahnya. Kalaupun misalkan kita pengen take down is basically quite easy. Tapi mereka juga bakal bisa regenerate terus menerus gitu kan dan itu
cukup unstoppable buat kita, apa ya istilahnya ya, cegah lah jatuhnya. Bahkan sampai Google juga istilahnya turun tangan sebenarnya buat ngidentifikasi, oh apakah website ini memang adalah website yang malicious ataupun tidak. Bahkan termasuk judul itu sebenarnya dari Google sendiri udah coba trying their best effort to istilahnya apa ya, take down juga lah secara otomatis. Namun yang namanya situs gitu ya, di regenerate juga cukup mudah dan cukup istilahnya kalau pengen produksi suatu situs-situs ilegal seperti itu tuh cukup masif dan cukup gampang sekali buat dieksekusi oleh para istilah orang-orang iseng lah yang tadi saya bilang ya, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalkan kita ngomongin terkait take down, eh, itu merupakan salah satu apa ya istilahnya ya? Suatu solusi yang cukup mudah juga, cuman ya itu kita nggak bisa apa ya bilangnya kalau tadi kan di komentar tuh hacker jangan menyerang. Nah, kalau misalkan ada orang-orang iseng pada ngegenerate terus menerus situs-situs itu kan juga cukup sulit juga ya. Istilahnya seperti itu. Itu sih harusnya tambahan dariku sedikit. Oke, wah mantap. Thank you banget nih dari teman-teman, dari Kak Billy, Kak Jessica, sama Kak Felix. Nah, pertanyaan berikutnya ya, yang untuk pertanyaan kedua. Nah, ini dari Kak Fajar Sidik gitu ya. Halo Kak, izin bertanya, kenapa keamanan pada iPhone atau Apple gitu ya, jauh lebih tinggi daripada perangkat lain? Berapa kali lebih susahkah ngeretas perangkat iPhone ini? Ya, mungkin boleh perwakilan aja, mungkin dari Kak Billy, Kak Felix, atau Kak Jessica, silakan. Mungkin aku izin jawab ya, karena mungkin itu di sisi defensif ya. Ini nggak cuma iPhone sebenarnya, ya. Tapi bisa juga ngomongin MacBook ya. MacBook, terutama MacBook yang baru, yang pakai M1, M2, istilahnya Apple Silicon ya. Sebenarnya dari satu hal kecilnya, kenapa lebih sulit untuk diserang? Karena contohnya gini, kebanyakan hacker itu bikin virus bentuknya misalkan kalau dari WhatsApp ya, biasanya APK. Misalkan undangan pernikahan .apk. APK itu nggak mungkin bisa jalan di iPhone, karena iPhone di iOS kita arsitektur yang dibutuhkan itu beda. Jadi seperti dari format filenya aja udah nggak bisa jalan di Apple. Atau misalkan kalau di komputer ya biasanya virus tuh lebih banyak formatnya exe. Jadi biasanya ada file.exe. Itu juga nggak bisa jalan di MacBook, terutama MacBook yang udah M1, M2 itu udah jelas nggak mungkin bisa jalan. Jadi dari satu hal itu aja, hacker tuh lebih sulit untuk membuat virus dalam bentuk yang bisa berjalan di iOS atau MacBook. Itu salah satu keunggulannya ya. Kemudian kedua, secara desain operating systemnya itu memang lebih aman. Nah, aku juga mungkin nggak terlalu tahu teknisnya ya, karena aku juga bukan orang developer Apple. Tapi intinya dari satu hal yang tadi di awal sih, karena kebanyakan virus yang ada itu tidak didesain untuk menyerang Apple, lebih banyak untuk menyerang Android, Windows. Jadi secara virusnya itu lebih banyak yang ada di sana, yang di Apple tuh jarang gitu. Oke, mantap. Thank you, Kak Billy. Mungkin ada tambahan dari Kak Felix atau Kak Jessica? Atau sudah cukup? Cukup sih dari kita. Oke, cukup ya. Nah, satu lagi ya, Mewakilkan. Kak. Satu lagi nih pertanyaannya. Nah, ini dari Kak Deni Wahyu, gitu ya. Malam, Kak, mau tanya sedikit teknis. Apa mail servers itu memang rentan terkena spam email atau phishing? Dan apakah solusi dengan pakai mail client itu lebih aman? Mungkin boleh perwakilan aja salah satu, silakan. Oke, ini mungkin ku izin jawab ya dari Kak Denny ya pertanyaannya terkait mail server berarti ya. Kita ngomongin terkait SMTP. Mungkin kemarin juga menilik dari beberapa case sebelumnya, ada teman-teman ngeliat nih di IG atau di Twitter gitu ya. Ngeliat kalau, wah emailnya DPR gitu ya, kena hack. Mungkin di sini ada yang pernah ngelihat ya kelewat gitu dari tile itu. Nah, istilahnya sebenarnya itu kita sebut sebagai mail spoofing ya teman-teman. Kenapa? Karena mail server mereka ini belum mengimplementasikan yang kita sebut sebagai DMARC dan SPF. Istilahnya ya tinggal apa ya kita sebutnya tinggal implementasi aja sih kayak ngeset si SPF dan si DMARC ini supaya memang nggak bisa kena nih si spam email atau si email spoofing itu. Itu sih harusnya. Simpelnya sih seperti itu.
Kalau Hmm. misalkan dibilang solusi dengan pakai mail client itu lebih aman atau enggak, sebenarnya itu relatif ya. Karena kan juga dari mail client sendiri juga harus mengimplementasikan yang tadi saya sebutkan. Seperti itu sih harusnya. Oke, wow, thank you Kak Felix untuk jawabannya. Nah, teman-teman tadi kita udah sharing session gitu ya. Untuk teman-teman, sorry banget yang pertanyaannya masih belum terjawab gitu ya. Nanti teman-teman tetap stay di sini gitu ya. Nanti kita akan pandu nih gimana sih caranya Kak. Aku pengen banget masuk ke dunia cyber gitu ya. Gimana caranya? Langkahnya gimana gitu ya? Tipsnya gimana? Nah, itu ada di sesi kedua. Nanti akan ada panduannya atau journey-nya ya nanti teman-teman bisa tahu nih aku cocoknya di mana dan aku harus kayak gimana sekarang gitu. Oke, sebelumnya thank you banget untuk kakak-kakak dari Cyber Studio atau dari tim Gerobak, yaitu Kak Jessica, Kak Billy, dan Kak Felix yang sudah membawakan presentasi pada hari ini gitu ya. Thank you banget Kak untuk pengalaman dan sharingnya yang sangat berkesan dan berharga banget nih untuk teman-teman semua. Oke, nah selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman nih untuk tetap stay di sini dulu gitu ya, karena ada sesi berikutnya gitu ya yaitu adalah sesi yang paling utama. Nah, arahnya kemana gitu ya. Nah, di sini kita udah kehadiran dari CEO Coding Studio, yaitu Bapak Iza Azu Azra, dan juga COO atau founder juga dari Coding Studio, yaitu Bapak Calvin Leonardo. Nah, mungkin dipersilakan kepada Bapak Iza untuk mengambil bagian, silakan. Oke, halo halo semuanya, selamat malam. Oke. Oke, kita mungkin akan mulai gitu ya. Saya izin sebentar. Saya izin share screen. Oke, terkait dengan cyber security gitu ya, dan kita kebetulan coding studio gitu ya. Sekarang spesial juga lagi ngerilis brand yang spesifiknya ngajarin cyber security gitu ya. Nah, sebelum itu mungkin saya kenalin dulu nih gitu ya, apa mungkin basicnya dan lain gitu ya. Kenalin, saya Iza gitu ya, founder dan CEO dari Coding Studio gitu ya. Pertanyaan tadi mungkin mengenai digital talent gitu ya. Ya, kita tahu semua bahwa di IT dan data gitu ya sedang meningkat gitu ya, dan pertanyaannya di cyber security gitu ya, seberapa besar sih gitu ya? Teman-teman bisa cek aja sendiri, maksudnya eh, permintaannya pasti akan selalu bertumbuh gitu ya. Intinya teman-teman ya, kalau ngelihat gedung ya gitu ya, tadi mungkin udah jelasin mengenai analogi satpam. Gedung pasti, kalau gedung-gedung mewah kan setiap setiap ini pasti dijaga oleh satpam kan gitu ya. Jadi bayangin nih digital gitu ya, semakin tumbuhnya digital makin kencang, maka akan butuh banyak satpam-satpam gitu ya. Nah, tadi mungkin udah dikasih tahu ya, di Indonesia masih banyak kekurangan, dan kebetulan kita juga uh, punya kerjasama sama salah satu lembaga sertifikat gitu ya, namanya ISI Konsil ya. Di kita maksudnya dari isi konsel dan lain apa bilang bahwa ya orang yang punya sertifikasi sertifikasi aja masih cukup sedikit ya, terutama di Indonesia. Dibandingin sama negara-negara tetangga lah, misalkan ya, let's say tadi mungkin ada Vietnam gitu ya, ya bahkan maksudnya dengan Singapura gitu ya, yang penduduknya lebih kecil, mungkin bisa lebih banyak dari apa mereka gitu ya dibanding Indonesia. Dan kita tahu bahwa pekerjaan digital ini nggak, kalau kita nggak bisa stay relevan, pasti akan sangat digantikan. Pertanyaan gimana cara relevan gitu ya. Nah, tetap ya gitu ya, fondasinya kita tahu bahwa ada hard skill, soft skill, dan portfolio. Ya, hard skill, teman-teman ya, kita akan belajar yang namanya fondasi, best practice, sama update perkembangan gitu ya. Soft skill yang paling penting teamwork sama komunikasi. Portofolio gitu ya, dan ini buat bukti. Banyak mungkin yang nanya, kalau di tech, banyak yang nanya, gimana sih caranya kalau saya misalkan bukan lulusan IT, bisa nggak sih kerja di bidang IT? Kalau di IT mungkin kalian cukup cukup apa ya istilahnya, cukup bisa dimaafkan gitu, karena maksudnya sangat terbuka gitu untuk kerja ya teman-teman, misalkan dari uh, kuliahnya A misalkan ingin kerja di bidang IT, selama teman-teman punya bukti bahwa teman-teman oh bisa ngerjain, dan ya apa buktinya ya portofolio gitu ya. Nah, portofolio ini ya, cara kerjanya banyak hal gitu ya di cyber security. Gimana cara portofolio nanti akan dijelaskan. Ya tantangannya gitu ya, ya digital talent ya akan banyak gitu ya. Salah satunya ya teman-teman harus belajar banyak skill gitu ya, dan ya cybersecurity tadi kelihatan ya gitu ya. Secara pet aja banyak gitu ya.
teman-teman ketika jadi red team yang bukan hanya belajar tentang cyber security kan harus tahu celah-celah ya harus minimal tahu basic programming gitu ya kayak cloud harus tahu nih infrastruktur seperti apa gitu dan tentunya akan banyak challenge-nya di situ ya kan gitu ya jadi harus belajar jaringan komputer misalkan ya gitu jadi basic-basic yang dipelajarin tentunya harus banyak gitu ya. Kedua ya pastinya gitu ya regulasi yang tidak pasti. Nah saya mungkin cerita gitu ya dan apa sih sebenarnya gitu ya basic dari coding studio gitu ya mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu gitu ya kita tahu bahwa orang yang punya skill digital di Indonesia itu masih sedikit gitu ya hanya 22% gitu ya dari 345 juta gitu ya dari bonus demografi itu apa artinya gitu ya jadi bayangin teman-teman kita punya usia produktif gitu ya yang orangnya tuh harusnya bekerja gitu ya jadi usia produktif itu umur berapa sih 18 sampai biasanya 60 tahun gitu ya jadi usia produktif bekerja gitu ya tapi nggak punya skill gitu ya. Itulah penyebab biasanya ya tadi istilahnya kenapa sih banyak orang ngerasa pengangguran dan lain-lain, tapi di sisi lain industri masih kesulitan untuk nyerap tenaga kerja. Contohnya ya saya jujur misalnya coding studio aja untuk nyari talent aja kita susah banget gitu untuk nyari front end developer, back end developer wah CV mungkin banyak gitu tapi nyari satu yang oke aja sulit sulit banget gitu ya. Sampai sekarang kita untuk open hiring itu masih ada terus gitu ya tiap bulannya dan tapi untuk kayak rekrut trainer misalnya untuk nyari trainer IT ya kita sampai sekarang kadang kesulitan juga gitu ya untuk nyari yang oke gitu ya. Sampai sekarang kita benar-benar kesulitan ini jujur maksudnya coding studio loh maksudnya coding studio ini perusahaan istilahnya perusahaan kecil gitu ya yang bukan perusahaan besar. Kita aja sulit nyari talent gitu maksudnya mana ya orang yang punya skill gitu ya. Kita aja kesulitan nyari orang yang bisa ngoding aja kesulitan yang kita tes mana sih nggak ada yang oke gitu. Jadi bayangin gitu ya ada apa ya ada istilahnya eh, ada sebuah teori yang maksudnya mengatakan ya kok pengangguran ada tapi industri juga sulit nyerap gitu jadi sangat berlawanan nih gitu ya dari teori. Nah kita makanya ciptain yang namanya coding studio gitu ya dan kita sebenarnya tujuannya coding studio kita bukan lembaga kita position kita sebenarnya bukan education company tapi kita tech company gitu ya. Jadi kita ingin ngesolusin tiga hal gitu ya satu bonus demografi dua digital talent gap tiga digital transformation satu gitu ya yang kita hadapi gitu ya tadi contohnya adalah kita nyiapin talent-talent di coding studio untuk bisa bekerja di tech company gitu ya. Contohnya nanti ya di Cyber Studio Inmax gitu ya contohnya ya kebetulan Cyber Studio udah punya platform sendiri tadi teman-teman ada tahu udah disebut mungkin namanya Gerobak gitu ya dan itu adalah platform yang namanya nanti jadi bug bounty gitu jadi teman-teman nanti belajar teman-teman kalau udah belajar ya istilahnya nanti next akan diajarin gimana sih dapat income dari cyber security-nya gitu ya dan ya di coding school sama gitu ya kebetulan kita juga ada salah satunya ya kita akan selalu cari talent ya untuk membantu dari tech gitu ya yang kita untuk membantu transformasi digital dari sebuah bisnis gitu ya tadi saat ini kita udah punya 100.000 sebenarnya lebih dari 210 kota Indonesia gitu ya kita punya partner dan klien-klien kita gitu ya dan apa sih sebenarnya penyebab kita ingin mecah gitu ya coding studio jadi punya cyber studio gitu ya dan kita tahu spesifik gitu bahwa hampir gitu ya mungkin 1 tahun ke belakang gitu ya apa ya keamanan cyber ini menjadi salah satu yang paling dirasain lah mungkin sama teman-teman ya bukan hanya tentang mungkin judi online tadi ya apapun ya jadi banyak banget itu data bocor aja mungkin setahun ini teman-teman pasti sering mendengar gitu ya dan bayangin itu kerugian yang dialamin oleh perusahaan yang dialami oleh negara berapa triliun gitu ya kebayang nggak sih teman-teman gitu ya bank aja berani pasti kebayang nggak sih